Bulan Ramadan adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ada 5 bulan dari bulan-bulan Hijriah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puncaknya adalah bulan Ramadan. Dan 4 bulan yang tersisa dikenal dengan Ashhurul Hurum, bulan yang dimuliakan. Allah sebutkan dalam surah At-Taubah ayat 36 masalah itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan yang Allah telah tentukan sebagai perhitungan kehidupan manusia, yang bulan-bulan tersebut diantaranya ada yang 4 dimuliakan. Di sini 12 bulan ulama tafsir sepakat mengatakan ada bulan-bulan Hijriah dari Muharram sampai Dzulhijjah. Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Dan 4 bulan yang selain Ramadan dimuliakan adalah, kata Nabi SAW, bulan Rajab yang berada di antara bulan Jumadil dan bulan Sya'ban, dan ada 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Jadi ada 3 bulan setelah itu, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan bulan Muharram. Ini adalah 5 bulan yang Allah muliakan dari bulan-bulan yang lainnya. Kata para ulama, dimuliakannya bulan-bulan ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga muliakan dari kalangan para malaikat. Ada Jibril, ada Mikail, ada Israfil. Jibril sebagai pimpinannya, Mikail sebagai wakilnya, Israfil sebagai pemegang sangkakala sehingga terjadinya kiamat. Kemudian 8 malaikat pemikul arsy. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala memilih dari waktu-waktu, gitu kan. Tempat misalnya di muka bumi juga ada yang lebih mulia dari yang lainnya, seperti adanya wilayah Mekah dan Madinah serta Masjid Aqsa. Itu Allah Subhanahu wa taala muliakan dibandingkan tempat-tempat yang lain di muka bumi ini. Di antara manusia juga Allah Subhanahu wa taala muliakan para nabi-nabi di antara manusia yang lainnya. Kemudian juga waktu. Ada di antara hari-hari, misalnya hari Jumat lebih baik daripada hari yang lain. Ada bulan Ramadan dan 4 bulan tadi, dan seterusnya. Ini kuasa Allah Subhanahu wa taala dalam menjadikan bulan-bulan dan waktu-waktu, malaikat-malaikat tadi, manusia-manusia, tempat-tempat lebih mulia satu dibandingkan yang lain. Tetapi tidak ada di sisi Allah Subhanahu wa taala waktu yang sial. Semuanya waktu itu baik. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari, Allah berfirman hadis qudsi, la tasubbud dahar fa innid dahar. Jangan pernah kalian mencaci maki waktu, karena waktu adalah ciptaanku. Tidak ada waktu sial kata ulama hadis, tapi ada waktu lebih baik daripada yang lainnya, gitu kan? Sama halnya tidak ada manusia sial, tapi ada manusia lebih baik dari yang lainnya. Kalau ada seseorang kena cobaan, kalau bukan karena pengingin derajatnya, maka bisa saja memang karena kesalahan dia sendiri. Dia pernah mencuri maka dicuri, dia pernah memfitnah maka difitnah, dia pernah memukul maka dia akan dipukul. Memang itu sunnatullah, hukum. Tapi sebenarnya kalau manusia itu berjalan di yang benar, tidak ada kata-kata sial bagi mereka. Dia akan terus bahagia saja. Ada yang lebih baik dari yang lainnya. Berbicara dari salah satu dari 5 bulan yang mulia, itu bulan Ramadan. Setahun sekali ini, bulan ini penuh dengan banyak sekali berkahnya. Kata para ulama, satu-satunya bulan di mana manusia yang beriman diwajibkan puasa hanya bulan Ramadan. Selain daripada itu, kalaupun ada puasanya, maka puasanya sunnah. Ini fadilah yang pertama. Dan bulan Ramadan ini memiliki fadilah-fadilah yang lain yang bulan lain tidak miliki. Di antaranya sabda Nabi SAW dalam hadis sahih, kalau mau tiba Ramadan, beliau selalu bersabda kepada para sahabatnya, telah tiba buat kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Berkah artinya semua orang akan mendapatkan merata kesenangan, kegembiraan, ketentraman. Itu namanya berkah. Di Ramadan walaupun panas musim kemarau, semuanya orang, mayoritasnya tidak semua, mayoritas orang beriman berpuasa. Mereka saling berbagi, mereka saling merendah. Umumnya orang-orang yang bermaksiat teredam di bulan Ramadan. Itu makna daripada berkah. Bulan yang penuh dengan berkah dan rahmah. Rahmah adalah kasih sayang Allah yang diberikan dengan cara pelipat gandaan pahala orang-orang yang beramal saleh, dan juga peredaman dosa dari orang-orang yang bermaksiat. Makanya dalam hadis lain dikatakan di riwayat Bukhari, kalau tiba Ramadan maka malaikat berseru, wahai pelaku kebaikan, lipat gandakan segera pahala kalian karena pahala sedang dilipat gandakan, dan wahai pelaku keburukan, segeralah taubat karena kesempatan Allah sedang menyempitkan jalanmu. Jadi lagi sempit jalannya untuk berbuat dosa.
Allah melihat persaingan kalian pada bulan itu, maka lihatkanlah yang terbaik dari kalian di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Disuruh kita melakukan yang terbaik. Bulan Ramadan termasuk bulan akan membersihkan dosa kita, sebagaimana hadis Bukhari Muslim. Kata Nabi SAW, antara Jumat ke Jumat, antara Ramadan ke Ramadan, antara umrah dengan umrah, pengampunan dosa di antara keduanya selama seseorang meninggalkan dosa-dosa besar. Jadi kalau selama setahun ini dari Ramadan yang kemarin sampai Ramadan akan datang, ada dosa-dosa kecil yang kita lakukan, tidak sengaja lihat yang haram, tidak sengaja jama yang haram, ada dosa-dosa kecil yang selain dosa besar, maka begitu tiba Ramadan akan datang, kita berpuasa, dosa kecilnya otomatis dibersihkan selama setahun itu. Ini fadilah yang luar biasa dari bulan Ramadan. Juga dalam hadis Bukhari Muslim disebutkan, siapa yang mendirikan atau siapa yang berpuasa Ramadan dan mendirikan malamnya dengan keimanan, man shama ramadhana imanan wa ihtisaba. Hadis lain dikatakan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa Ramadan karena keimanan, yakin itu perintah Allah, rukun Islam, dan mengharapkan pahalanya, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Begitu pula dengan barang siapa mendirikan malam sampai imamnya bubar. Kalau dia sholat dengan imam sampai imamnya bubar, dari sholat sampai selesai sholat berjamaah, maka dicatatkan baginya beribadah semalam suntuk. Dicatatkan baginya beribadah semalam suntuk. Ya. Makanya teman-teman yang mau memang sholatnya cuma 8 rakaat Ramadan terawih, maka dia sholat di masjid yang 8 rakaat, sehingga kalau imamnya selesai 8 rakaat dan tambah witir 3 sudah bubar, Anda sudah dapatkan fadilah ini. Kalau Anda memang sholat di sebuah masjid yang 23 rakaat, ya 23 rakaat dikerjakan. Karena kalau kita keluar sebelum imam, bukan berdosa, tapi kehilangan fadilah. Karena di sini syaratnya memang sampai imamnya bubar, gitu kan? Sampai imamnya bubar. Dan insya Allah di sini saya melihat tidak ada perselisihan sebenarnya. Cuma ada sebagian teman-teman yang agak menekankan masalah. Udah 8 sama 11 hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi SAW tidak pernah menambah lebih dari 11 rakaat Ramadan atau luar Ramadan, gitu kan? Ini pendapat pertama, dan akhirnya tidak mungkin ada ditambah sholat lagi. Termasuk kalau orang sudah tarawih nggak ada lagi sholat tahajud di malam hari. Ini pendapat tentunya. Ada pendapat yang lain mengatakan tidak seperti itu pemahamannya. Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan tentang apa yang beliau tahu di rumahnya. Sementara istri Nabi SAW pada saat itu 11 orang. Jadi Aisyah bertemu malam bersama Nabi SAW adalah setiap 11 malam. Jadi bisa saja Aisyah radhiyallahu anha menceritakan tentang keadaan yang dia tahu tentang keadaan Nabi SAW. Karena ternyata Umar bin Khattab yang juga sering mengambil hukum dari anaknya Hafsah, salah satu istri Nabi SAW juga yang lain, Umar bin Khattab melengkapkan sholat tarawih dari 8 menjadi 20 karena berpegang pada hadis qiyamul lail mathna mathna, sholat malam 2 rakaat 2 rakaat, artinya boleh berapa rakaat saja, yang penting dia dilakukan pada malam hari. Maka Umar bin Khattab melakukan sampai 20 rakaat dan witir tetap 3. Dan ini bukan perbuatan yang baru, gitu kan? Ini perbuatan yang memang sudah ada dasarnya. Kemudian pada saat Umar ditanya, kenapa anda lakukan ini? Kata Umar, ni'ma bid'ah hadhihi. Ini sebaik-baik bid'ah. Ini juga banyak orang salah faham nih. Dianggap Umar buat bid'ah. Umar di sini bermaksud dengan bid'ah secara etimologi, bahasa. Karena Umar bin Khattab tahu sholat tarawih dasarnya sudah ada. Sudah ada sebelumnya, bukan tidak ada. Sudah ada. Dan beliau berpegang pada hadis yang kata Nabi SAW, qiyamul lail 2 rakaat, maka beliau berpegang. Maka bukan bid'ah yang istilah di sini. Karena kalau bid'ah istilah berarti Umar mengarang apa yang tidak ada, gitu kan? Dan juga Umar bin Khattab di sini termasuk salah satu dari khulafaur rasyidin. Khulafaur rasyidin. Makanya ulama-ulama yang ada berpegang di Haramain Mekah dan Madinah, mereka sholat 23 rakaat. Karena menganggap bahwasanya Umar bin Khattab memang berijtihad sesuai dengan pemahaman beliau yang diambil dari anaknya Hafsah. Kalau sholat malamnya Nabi SAW tidak fokus ke 11 rakaat saja, tapi memang bisa lebih daripada itu, bisa lebih daripada itu. Dan Umar sangat jeli tentang masalah bid'ah, tidak mungkin sembarangan. Maka di sini bid'ah yang dimaksud adalah ini yang saya lakukan. Kalaupun kalian katakan bid'ah, kata Umar, ini adalah bid'ah yang baik. Maksudnya adalah ini ada landasannya, bukan tidak ada. Cuman saja berbeda pendapat karena dalil yang ada. Itu yang dimaksudnya. Baik, sholat malam tarawih kalau dikerjakan, atau sholat malamnya tahajud kalau dikerjakan karena keimanan dan mengharapkan pahalanya, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan ini sebuah fadilah yang luar biasa, sebuah fadilah yang luar biasa. Kita tahu juga di bulan Ramadan ada malam lebih baik daripada 1000 bulan, Lailatul Qadar yang masyhur, sampai Allah turunkan surah Al-Qadar, gitu kan? Khairun min alfi syahr,
lebih baik daripada 1000 bulan atau sama dengan 83 tahun plus 4 bulan. Ini juga sebuah fadilah tersendiri, di mana ya Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan tentang malam itu, dan malam itu Allah Subhanahu wa taala menentukan takdir setahun ke depan. Sebenarnya tolok ukur kata para ulama ya, bagaimana seorang muslim mengetahui takdir dia setahun ke depan itu dari Lailatul Qadar ke Lailatul Qadar ya. Karena memang di sini penentuannya. Makanya dalam hadis Bukhari, waktu Aisyah bertanya radhiyallahu anha, ya Rasulullah, apa yang saya harus lakukan kalau saya dapatkan Lailatul Qadar? Maka kata Nabi SAW, perbanyaklah Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kata Nabi SAW, siapa yang puasa satu hari di sisi Allah, satu hari saja, wajib atau sunnah, tentu didahulukan wajib di sini, maka Allah akan jauhkan dia dengan satu hari puasa itu 70 tahun dari api neraka. Dan Ramadan kita tahu 30 hari kita berpuasa.